Hello cuk, ketemu lagi dengan saya, Pak C, pria in the hoy masa kini. Kali ini kita akan bahas sebuah film menarik. Film ini itu kayak mantan yang tiba-tiba ngechat, penuh rahasia dan bikin jantung deg-degan. Tapi penasaran cuy. Jadi jangan skip, nanti nyesel sendiri loh. Judulnya Black Bag, rilis di tahun 2025, disutradarai oleh Steven Soderbergh, diperankan oleh Michael Fassbender sebagai George Woodhouse dan Cate Blanchett sebagai Catherine, istri dari George. Biar mudah diucapkan oleh lidah jawir seperti saya, kita panggil saja dua sejoli ini Bambang dan Puput. Dan seperti biasa, penjahatnya si James akan kita panggil si Kuntet. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya dulu cuy. Penasaran dengan alur ceritanya? Siapkan camilan dan tonton alur ceritanya sampai habis. Yuk, cus! Film dibuka di tengah malam di kota London yang basah dan dingin. Seorang agen legendaris bernama Bambang melangkah pelan menuju sebuah klub malam. Tapi tenang, dia bukan mau dugem sambil minum jus alpukat. Dia lagi punya misi rahasia buat ketemu bos besar, Mr. Micha, yang akan kita panggil Bos Joko. Bos Joko ini bukan bos biasa. Gayanya sih kalem, tapi omongannya bisa bikin orang gemetar. Kayak disuruh maju pidato tanpa hafalan cuy. Di sana, Bos Joko ngasih kabar yang gak enak. Ada yang bocorin rahasia negara lewat aplikasi super penting bernama Severus. Masalahnya, salah satu dari 5 orang di tim mereka diduga jadi pengkhianat. Anggota tim Bambang ada 5. Puput sang istri yang polos tapi mencurigakan. Darto, rekan lama yang banyak gaya, nama asli dari Freddy. Sarti, pacar Darto yang bagian urusan satelit, nama aslinya Clarissa. Dan si Kuntet, rekan muda super ambisius, nama aslinya si James. Dan si Lilis, psikiater kantor yang tahu semua rahasia orang, nama aslinya si Zo. Parahnya lagi, salah satunya adalah Puput, istri Bambang sendiri. Bayangin rasanya, udah capek kerja jaga rahasia negara, malah disuruh nyelidiki pasangan hidup sendiri cuy. Tapi Bambang ini agen tangguh, bukan tipe yang langsung baper. Dengan wajah datar tapi hati panas, dia cuma jawab, siap bos. Bos Joko pun ngasih waktu seminggu buat Bambang nemuin pengkhianatnya. Kalau gagal, ya karirnya bisa ambyar cuy. Good luck finding the rats. Beberapa hari kemudian, Bambang punya ide unik buat ngungkap siapa pengkhianat di antara mereka. Dia ngundang semua yang dicurigai buat makan malam di rumahnya. Tamu-tamunya ya 5 orang timnya tadi. Bambang bilang ke Puput, jangan minum minuman yang aku sediain ya. Dengan nada halus tapi mencurigakan. Soalnya minuman itu udah dia tambahi bubuk jujur-jujuran, alias bubuk yang bikin orang ngomong apa adanya tanpa sadar. Malamnya pun tiba, rumah Bambang tampak rapi dan wangi. Tapi suasananya kayak mau ujian nasional, tegang tapi pura-pura santai cuy. Satu persatu tamu datang dengan wajah bingung, karena nggak ada yang tahu kenapa mereka tiba-tiba diundang. Puput pun senyum kaku. Darto dan Sarti bisik-bisik. Kuntet sok santai. Dan Lilis malah sibuk baca gestur semua orang. Kayak lagi nonton reality show. Begitu makan malam dimulai, Bambang berusaha membuka suasana dengan topik ringan. Tapi lama-lama malah kayak sidang isbat rahasia. Mereka bahas misi-misi lama. Dan perlahan suasana berubah. Darto mulai nyeletuk soal masa lalu Bambang yang kelam, tentang ayahnya yang dulu suka main hati.
Bambang cuma nyengir kecil, tapi tatapannya cuy, udah kayak sniper yang lagi nunggu apa-apa. Buat mencairkan suasana, Lilis ngajak main permainan aneh. Setiap orang harus ngucapin harapan untuk orang di sebelah kanannya. Darto ngomong setengah bercanda, Sarti nyeletuk hal-hal nyinyir, dan Kuntet cuma ketawa tapi matanya terus ngawasin reaksi Bambang. Di tengah permainan, perlahan rahasia-rahasia kecil mulai terungkap cuy. Ada yang saling tuduh soal hubungan gelap di kantor. Ada yang nyindir masalah gaji. Sampai yang diam-diam pernah curi data. Suasana pun semakin panas cuy. Bambang tetap tenang. Tapi matanya udah kayak detektor kebohongan versi manusia. Puncaknya, Darto dan Sarti malah ribut gara-gara Sarti nuduh Darto punya hobi main di luar sono. Darto langsung kaget, Sarti marah, Lilis ikut nimbrung. Kuntet pura-pura nyantai tapi matanya panik. Puput yang awalnya cuma mau jadi istri baik-baik, sekarang malah kena getahnya. Karena semua orang curiga ke dia juga. Dan suasana udah kayak arisan yang berubah jadi debat kusir. Bambang berdiri pelan, lalu dengan nada santai tapi dalam, dia bilang, "Jangan ada yang pergi dulu malam ini ye." Semuanya langsung diam. Puput liatin suaminya, Darto nahan napas. Sarti pegang garpu kayak siap berantem. Lilis pun pura-pura senyum. Dan Kuntet diem sambil menatap piringnya. Dan disitulah malam berubah jadi awal kekacauan. Permainan makan malam sederhana berubah jadi operasi kecil-kecilan cuy. Mencari siapa yang sebenarnya bocorin rahasia negara. Boring thing you've ever done. Setelah malam itu, suasana di rumah Bambang jadi aneh. Semua tamu udah pulang, tapi dia masih keliling rumah. Dengan ekspresi mikir keras, kayak lagi nyari ide skripsi. Puput yang bantu beresin meja nanya, "Kamu yakin yang bocorin rahasia itu salah satu dari mereka?" Bambang cuma jawab pendek, "Belum tahu juga sih." Tapi di dalam hati, dia udah punya rasa curiga, terutama ke Puput sendiri. Sebelum tidur, dia nemuin secari kertas di tempat sampah. Isinya potongan tiket nonton teater berjudul Dark Windows. Nama acara itu sama persis dengan sesuatu yang disebut dalam daftar rahasia yang dikirim Bos Joko beberapa hari lalu. Kayak lagi nyari ide skripsi. Puput yang bantu beresin meja nanya, "Kamu yakin yang bocorin rahasia itu salah satu dari mereka?" Bambang cuma jawab pendek, "Belum tahu juga sih." Tapi di dalam hati, dia udah punya rasa curiga, terutama ke Puput sendiri. Sebelum tidur, dia nemuin secari kertas di tempat sampah. Isinya potongan tiket nonton teater. Isinya potongan tiket nonton teater berjudul Dark Windows. Nama acara itu sama persis dengan sesuatu yang disebut dalam daftar rahasia yang dikirim Bos Joko beberapa hari lalu. Pagi harinya, berita mengejutkan datang. Bos Joko meninggal mendadak karena serangan jantung. Bambang langsung kaget, tapi nalurinya bilang, kayaknya bukan sekedar serangan jantung nih. Namun, karena nggak ada bukti, dia cuma bisa pura-pura tenang dan tetap fokus pada misinya. Besoknya, Bambang dan Puput berangkat kerja bareng. Sebelum masuk kantor, Bambang nyelipin sesuatu ke tas Puput. Kartu identitas milik agensi yang diam-diam bakal jadi kunci untuk buka ruang kerja Puput tanpa ketahuan. Semuanya dilakukan diam-diam, kayak suami yang pura-pura nggak tahu password HP istrinya. Tapi sebenarnya sih hafal cuy.
Di kantor, Kuntet ngasih kabar kalau Bos Joko udah tiada. Bambang pura-pura kaget. Setelah itu, dia naik ke lantai atas buat nyamperin Puput. Dengan alasan mau ambil ID yang tertinggal di tasnya Puput. Padahal niat sebenarnya nyelidiki komputer kerja Puput. Setelah berhasil masuk, Bambang menemukan dokumen rahasia yang menunjukkan jadwal perjalanan Puput ke kota Zurich. Ada titik koordinat dan nama-nama orang yang harus dia temui. Semua terlihat mencurigakan. Dalam hati si Bambang mulai ngerasa istrinya bisa jadi memang terlibat. Tapi dia masih butuh bukti. Sementara itu, Puput sendiri habis rapat langsung menemui Lilis, si psikiater kantor. Di sana, Lilis nanyain soal obat yang sering diminum Puput. Ngobrolnya santai, tapi lama-lama berubah jadi curhat serius. Dari situlah kita tahu kalau Puput punya ketakutan terbesar. Hidup miskin seperti ibunya dulu. Dan dari sinilah motif baru muncul. Mungkin aja Puput terlibat karena masalah uang. Di sisi lain, Bambang pergi ke danau buat nenangin pikiran sambil mancing. Tapi yang dipancing bukan ikan, melainkan ide. Dia mikir keras tentang semua hal yang udah terjadi tentang Bos Joko. Tentang malam makan-makan itu dan tentang Puput yang makin mencurigakan. Tiba-tiba Kuntet ini datang. Dia bilang udah nemuin data rekening misterius atas nama Margaret. Nama samaran yang dulu sering dipakai oleh Puput. Akun itu dibuat tahun 2009. Isinya dana dari proyek rahasia di Myanmar yang kini berpindah ke bank di Zurich. Dari situ, semua potongan puzzle mulai nyatu. Tapi Bambang belum mau gegabah. Dia minta Kuntet buat tutup mulut dulu, biar dia bisa cari bukti lebih kuat. Malamnya, Bambang dan Puput akhirnya nonton film Dark Windows, kayak yang tertera di tiket misterius tadi. Sepanjang film, Bambang diam-diam memperhatikan reaksi si Puput. Setiap adegan menegangkan, Puput pura-pura kaget. Tapi Bambang yakin itu bukan ekspresi penonton baru. Itu reaksi orang yang udah tahu ceritanya dari awal. Besok malamnya, Puput dapat panggilan tugas ke luar negeri. Katanya sih ke Paris, tapi Bambang tahu tujuan sebenarnya ialah Zurich. Dia berpura-pura nggak tahu dan membiarkan istrinya pergi. Tapi begitu Puput berangkat, Bambang langsung menyusun rencana baru. Dia datang ke rumah Sarti, pacarnya Darto, bagian yang ngurus satelit. Sarti kaget setengah mati. Tengah malam ada Bambang di depan pintu. Dengan muka serius tapi nada santai, Bambang bilang butuh bantuannya buat mengintai seseorang dari langit. Sarti awalnya nolak, tapi Bambang mengingatkan soal rahasia pribadinya yang kalau sampai bocor bisa bikin Darto ngamuk seminggu. Akhirnya Sarti setuju, dan keesokan paginya Sarti dan Bambang mulai operasi. Mereka nyalain satelit mengintai, mengarahkan koordinat ke lokasi yang ada di file Puput. Satelit itu sebenarnya dipakai buat mantau tahanan Rusia yang lagi di rumah pengawasan. Tapi kali ini dialihkan sebentar aja, pinjam 5 menit, kata Bambang. Di layar monitor mereka melihat teman kecil di Zurich. Tak lama kemudian Puput muncul duduk di bangku taman. Dan di sebelahnya datang pria berjanggut yang diidentifikasi sebagai Andrei Kulikov, mantan militer Rusia. Kita panggil saja Wahid. Lewat alat pembaca gerak bibir, tampak si Puput ini sedang membicarakan pembelian sesuatu. Tapi belum selesai diterjemahkan, sistemnya macet cuy. Satelitnya nge-lag kayak sinyal wifi di rumah kalian. Dan masalahnya, pusat pemantauan langsung sadar kalau satelit mereka baru aja nyasar ke tempat yang gak seharusnya. Sementara itu di kantor, Lilis lagi sesi terapi dengan Kuntet. Tapi tiba-tiba dia dapat telepon dari operator pusat kalau satelit kita barusan berpindah posisi.
Kuntet langsung panik. Dalam hitungan menit, semua orang dipanggil ke rapat darurat. Bos baru mereka, pengganti Bos Joko, ngasih kabar ada penyusupan pada sistem dan satu tahanan penting Rusia, Pavliuk, kita panggil Hasan, diduga kabur dari pengawasan. Dan parahnya, waktu kejadian itu sama persis dengan waktu satelit dipinjam oleh seseorang. Bos baru mereka, pengganti Bos Joko, ngasih kabar ada penyusupan pada sistem dan satu tahanan penting Rusia, Pavliuk, kita panggil saja Hasan, diduga kabur dari pengawasan. Dan parahnya, waktu kejadian itu sama persis dengan waktu satelit dipinjam oleh seseorang. Bambang, Darto, dan Kuntet disuruh nyari siapa dalang di balik pemindahan satelit itu. Padahal Bambang tahu sendiri pelakunya dia. Wajahnya tenang, tapi di dalam otak udah muter strategi ngibul yang halus. Sarti yang gak tahan tekanan bilang ke Darto kalau Bambanglah yang nyuruh mindahin satelit. Darto langsung kaget lalu lapor ke Kuntet. Dan disinilah situasi jadi makin runyam. Puput pulang ke London, baru turun dari mobil udah disambut aja. Darto yang ngomong dengan nada serius, suamimu dalam bahaya besar. Puput langsung pucat. Dia sadar semua ini jebakan besar. Dia pergi ke kantor, tapi di sana suasananya udah panas. Semua orang saling curiga, saling intip, saling siap-siap buat ngelempar tuduhan. Malam itu di rumah, Bambang dan Puput duduk berseberangan. Gak ada yang ngomong, tapi keduanya tahu mereka bukan musuh. Tapi juga bukan lagi saling percaya. Akhirnya mereka sadar ada pihak lain yang sengaja menjebak mereka berdua. Dan satu-satunya cara buat bebas dari jebakan itu adalah menjebak balik. Keesokan harinya, Bambang pura-pura ngajak Kuntet mancing di tempat biasa. Di sana dia ngajak Kuntet buat ngobrol santai soal kejujuran, soal kerjaan, dan soal loyalitas. Sambil ngebetulin umpan, dia bilang, kamu tahu nggak? Kadang orang yang paling semangat nyari kebenaran justru paling pandai nutupin kebohongannya. Kuntet ketawa kaku, tapi keringetnya mulai turun cuy. Sementara Puput di kantor minta bantuan Sarti dan Lilis buat ngelacak sinyal si Wahid lewat ponselnya. Dia dapat info penting. Wahid dan Hasan sekarang bergerak menuju Moskow. Puput tahu kalau misi itu nggak bisa dibiarkan. Jadi dia hubungi agensi Amerika minta bantuan drone buat cegat mobil mereka. Di sisi lain, Puput juga sempat datangi bos barunya. Orang yang dulu kerja di bawah Bos Joko. Dia nanya langsung, kamu yang nyusun semua ini ya? Bosnya cuma jawab samar, udah telat untuk mundur kalian. Dan benar, saat itu juga drone Amerika menyerang mobil yang membawa program Severus. Program itu gagal sampai ke Rusia dan potensi bencana besar berhasil dicegah. Beberapa hari kemudian, Bambang kembali ke kantor dan melakukan tes pendeteksi kebohongan untuk semua orang yang dulu datang ke makan malam itu. Satu persatu ditanyai. Darto aman, Sarti aman, Lilis pun aman. Tinggal si Kuntet ini cuy, yang mulai gelisah. Akhirnya Bambang tahu, Kuntetlah yang selama ini bocorin aplikasi Severus. Dengan bantuan dari Bos Joko sebelum dia pensiun mendadak, Kuntet sengaja menaruh tiket drag Windows di rumah Bambang supaya istrinya jadi tersangka. Dia juga meracuni Bos Joko biar nggak ada yang tahu siapa dalang sesungguhnya. Bambang pura-pura tenang lalu memancing Kuntet ngobrol lebih dalam lagi. Kuntet akhirnya keceplosan ngakuin semuanya. Tapi belum sempat ngomong panjang, situasi jadi kacau. Kuntet coba kabur, tapi Puput datang membawa alat bukti dan langsung menahannya dengan cara yang elegan. Kita sebut saja cara cepat bikin orang mikir ulang perbuatannya.
Akhir cerita, Kuntet ditangani pihak berwenang, sedangkan Bambang dan Puput akhirnya bebas dari tuduhan. Keduanya sadar selama ini mereka cuma dijadikan pion dalam permainan besar. Dan lucunya, setelah semua kekacauan itu, mereka malah tertawa bareng kayak dua orang yang akhirnya sadar. Rumah tangga dan dunia intel itu sama aja, sama-sama penuh kode, sinyal, dan kalau salah tafsir, sedikit aja bisa berabe cuy. Dan begitulah alur cerita film Black Bag. Pesannya dalam banget cuy. Kadang yang kita kira musuh justru orang yang paling berjuang di sisi kita. Dan yang kita kira teman bisa aja yang pertama nusuk dari belakang. Kalau dari kalian, gimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke cuy, sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.